Saya Alia Fitriani, mahasiswa semester 4. Saya di sini sebagai MC akan memandu acara acara klinik riset pada malam hari ini. Mungkin untuk mengawali acara selanjutnya akan diberikan sambutan oleh Bapak Kaprodi. Bapak Lutfi Kurniawan, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyundzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ibu narasumber pada malam hari ini, Ibu Nur Solehah Dian Saputri. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen bimbingan dan konseling Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dan yang saya hormati dan saya banggakan mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dan para peserta coaching klinik pengembangan instrumen penelitian pada malam hari ini. Karena tadi sempat ada yang japri saya, ternyata yang ikut itu tidak hanya dari mahasiswa-mahasiswi Prodi BK, tetapi ada beberapa peserta dari luar Prodi Bimbingan dan Konseling. Yang pertama dan paling utama tentu marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa tholabul ilmi untuk belajar bersama, berdiskusi bersama, sharing bersama terkait dengan pengembangan instrumen penelitian. Dan yang luar biasa itu adalah acara kita maraton dari pagi sampai malam. Pagi tadi ada kegiatan kuliah pakar yang diselenggarakan oleh Prodi BK bekerjasama dengan Laboratorium Bimbingan dan Konseling, dan malam hari ini juga kerjasama antara Prodi BK dengan Laboratorium Bimbingan dan Konseling. Teringat suatu tulisan yang disampaikan oleh Buya Hamka, dan kemarin sempat muncul juga di film Buya Hamka juga. Beliau menuliskan bahwa ketika kita itu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kita akan menanggung perihnya kebodohan. Nah, ini efek malam hari ini Pak Luki pakai patches, jadi teringat petuah dari Buya Hamka itu. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata yang namanya belajar itu memang melelahkan. Belajar itu memang melelahkan. Butuh
energi yang tentu kita keluarkan dari tubuh kita untuk mengikuti kegiatan yang namanya tholabul ilmi atau belajar. Nah, dan malam hari ini, alhamdulillah, 55 peserta yang hadir pada Zoom malam hari ini sudah membuktikan bahwa saudara-saudara semua itu pada malam hari ini melawan lelahnya belajar. Artinya saya berkeyakinan bahwa suatu saat nanti saudara-saudara akan menuai apa yang sudah saudara-saudara luangkan, keluarkan, lakukan pada malam hari ini. Tentunya karena tholabul ilmi ini adalah salah satu kegiatan yang terpuji, kegiatan yang baik, dan insya Allah nanti saudara-saudara juga akan menuai kebaikan pula, hasil yang baik pula gitu. Nah, kemudian saudara-saudara semua yang saya cintai dan saya banggakan serta saya hormati, kegiatan pada malam hari ini bukan dadakan seperti tahu bulat, yang digoreng dadakan itu, tapi ini berawal dari kepedulian, kepedulian dari program studi bimbingan dan konseling terhadap saudara-saudara semua. Karena kemarin Pak Luki dan Budian itu menemui beberapa mahasiswa yang masih kebingungan dalam mengembangkan instrumen penelitian. Kalau kita sering mendengar bahwa latar belakang masalah di dalam bab 1 itu adalah fondasi, kemudian bab 2 kajian teoritik itu adalah dinding, maka instrumen penelitian ini atau yang sering disisipkan di dalam bab metode penelitian, ini adalah senjata untuk mengumpulkan data yang nantinya akan di-finishing, diolah, dianalisis di bab 4. Kalau instrumen yang dikembangkan saja sudah tidak tepat, atau kurang tepat dalam mengembangkan, maka tentu data yang akan didapatkan itu juga tidak baik. Kalau di dalam penelitian kita bisa sering mengenal kata validitas dan reliabilitas. Maka akan jauh dari itu. Kalau pengembangan instrumennya saja sudah kurang baik atau kurang tepat. Maka dari itu, saudara-saudara semua, pengembangan instrumen ini bagian yang tidak kalah penting di dalam proses penelitian. Maka harapannya, malam hari ini nanti kita bisa berdiskusi dengan ahlinya, Bu Nur Soleh Radian, dan tentu kegiatannya tidak terhenti pada malam hari ini. Karena nanti akan dilanjutkan dengan proses pembuatan instrumen penelitian, dan nanti akan difasilitasi untuk melakukan proses coaching klinik terkait dengan instrumen penelitian yang sudah saudara-saudara kembangkan. Nanti akan difasilitasi oleh Bu Dian dan Bu Ruli gitu. Dan itu nanti akan dilaksanakan secara offline. Setelah itu, nanti akan ada kegiatan selanjutnya yang namanya analisis data. Mungkin nanti kita akan berdiskusi dengan narasumber selanjutnya gitu. Sehingga
saudara-saudara semua, di samping ini menambah wawasan saudara-saudara di dalam pengembangan instrumen penelitian. Nah, ini juga dalam rangka untuk saudara-saudara nanti bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi itu dengan cepat, dengan tepat, sesuai dengan waktu yang sudah diberikan oleh program studi, dan harapannya bisa lulus kurang dari 4 tahun. Dan malam hari ini saya sangat senang sekali karena jumlah peserta itu cukup luar biasa, jumlah 58, yang mungkin kalau kita flashback ke belakang, kita sering kesusahan untuk mencari peserta. Nah, tapi akhir-akhir ini kita selalu kebanjiran peserta di dalam kegiatan ilmiah. Artinya ini bahwa di program studi bimbingan dan konseling, nah ini iklim akademis sudah mulai terbangun. Nah, maka ini perlu kita rawat secara bersama-sama agar terus-menerus nantinya iklim ini bisa menghantarkan kita mencapai cita-cita yang kita inginkan dan mengkristalisasi tentunya integritas kepribadian kita yang nantinya akan berdampak pada saudara-saudara ketika di bangku pekerjaan. Itu saudara-saudara semuanya untuk memberikan pengantar pada kegiatan malam hari ini terkait dengan pengembangan instrumen penelitian. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bu Nur Solehah Dian Saputri yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Beliau kalau malam biasanya memasak air. Nah, maka dari itu karena beliau sudah meluangkan waktu malam hari ini tidak memasak tapi memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada kita semua terkait dengan pengembangan instrumen penelitian ini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT, selalu dilimpahkan keberkahan dan kesehatan untuk Bu Nur Solehah Dian. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Luki Kurniawan, MPD, yang telah bersedia untuk memberikan sambutan hangatnya untuk mengawali acara pada malam hari ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi kepada para peserta untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, pada malam kali ini kita terdapat ada pemateri atau pengisi pada malam hari ini. Beliau adalah Ibu Dian Nur Solehah Dian Saputri MPD. Beliau adalah seorang dosen BK. Beliau sangat ahli dalam konseling. Mungkin sebelumnya, selamat malam Bu Dian. Selamat malam. Baik, Hai. bertemu lagi dengan saya. Bisa ya kedengar Bu. nggak saya? Terdengar Bu. Iya ya, ketemu terus. Iya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Dian dalam pemaparan materinya. Oke, sebentar tunggu dulu. Saya mau share screen ya.
Sebelumnya teman-teman Aslab boleh minta tolong untuk di-share terkait link yang saya kasih. Boleh di grup apa? Peserta. Oke. Sudah terlihat belum screen saya? Sudah, Bu. Sampun, Bu. Oke. Terima kasih Pak Hadi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ini malam ya? Saya sampai lupa waktu. Selamat malam teman-teman semua. Malam, Bu. Oke, sebelumnya mohon maaf karena tiba-tiba lampu di tempat saya mati kayak gitu. Jadi saya nggak bisa on cam, tapi tenang. Wifi dan lain-lain aman. Jadi saya masih tetap bisa ngisi gitu ya. Sebelumnya terima kasih buat yang sudah join acara ini kayak gitu. Mungkin tadi Pak Luki sudah cerita ya, awalnya acara ini dimulai dari apa ya? Bukan dibilang khawatir ya khawatir gitu, tapi lebih ke bentuk kepedulian prodi terhadap teman-teman mahasiswa kayak gitu yang akan menyelesaikan tugas akhir ataupun ini nanti percepatan studi untuk teman-teman yang masih mungkin semester ini saya lihat ada semester 2, semester 4, semester 6 kayak gitu untuk percepatan studinya. Maka kita akan ngobrol bareng-bareng malam ini ya. Kenapa saya katakan ngobrol? Karena ini sebenarnya coaching gitu ya. Jadi nanti ada tugas, apa ya disebut tugas kok rasanya berat? Ya tugas tapi seperti ada tugas yang membantu teman-teman sebenarnya untuk percepatan studi itu tadi. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Luki yang telah memberikan saya kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang telah support juga gitu. Dosen BK itu luar biasa teman-teman. Setiap acara semua full team gitu ya. Semuanya ada dan alhamdulillah malam ini juga kayak gitu. Oke, mungkin sebelumnya perkenalan ya. Tak kenal maka tak aruf. Jadi saya harus memperkenalkan diri. Nama saya Nursalia Hadiansa Putri. Biasa dipanggil Budian, Budi, apalagi ya. Itu aja sih panggilan saya, nggak usah panggil yang lain gitu. Mungkin teman-teman yang angkatan 2019 mungkin belum pernah ketemu saya gitu, ketemu paling di prodi. Itu pun ada yang pernah salah ngira saya mahasiswa mau bimbingan juga kayak gitu, nggak masalah. Saya di sini teman belajar dan bermain kok, bukan yang segitunya gitu. Oke, langsung saja. Acara ini merupakan klinik coaching ya teman-teman, seperti yang tadi Pak Luki bilang kayak gitu. Artinya pemahaman teman-teman di sini bergantung pada keaktifan Anda sendiri gitu. Kita tidak bilang kayak ketika kalian nanti nggak mau mengerjakan ya udah, artinya kalian sendiri yang akan rugi kayak gitu. Dan ketika kalian aktif mengerjakan, mengikuti instruksi kayak gitu, ya berarti kalian adalah orang-orang yang beruntung gitu karena mempunyai pemahaman yang lebih. Mungkin seperti itu. Nah, nanti setelah acara klinik coaching ini, kamu akan memiliki sebuah skala psikologi yang siap diuji validitas dan reliabilitasnya. Artinya, ini adalah rangkaian acara ya teman-teman. Jadi bukan cuma satu aja kayak gitu, karena nanti akan ada klinik coaching kedua, 3, atau selanjutnya kayak gitu. Pertemuan pertama sama saya itu nanti yang dasar, bagaimana skala dalam psikologis dan lain-lain seperti itu. Oke, langsung saja. Teman-teman Aslab, halo Aslab. Aslab.
Apakah sudah diberikan linknya? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Oke. Wah, ini belum saya present udah di ini ya, udah ada yang jawab. Oke, bagus. Artinya ini pada semangat banget ya. Oke, silahkan link itu diklik. Link itu diklik, lalu silakan diisi. Ada beberapa pertanyaan, kayak gitu ya, yang bisa teman-teman isi. Sudah bisa dibuka semua. Gimana, apakah sudah bisa dibuka? Gimana teman-teman? Mbak Alia, apa sudah bisa dibuka? Kalau bisa, Bu. Oke. Silahkan diisi dulu. Selagi nunggu Mentimeter saya ready buat ditampilkan. Oke. Di situ ada beberapa pertanyaan ya teman-teman. Ada tentang pemahaman teman-teman di sini tentang apa saja sih yang kalian pahami tentang instrumen penelitian gitu. Coba deh, ada yang open mic 1. Halo, Mbak Alia. Iya, Bu. Ini suara saya masih kedengar kan ya? Saya khawatir nggak kedengar. Terdengar, Bu. Oke. Coba teman-teman ada yang bisa dan mau menjawab pertanyaan saya nggak? Apa aja instrumen dalam penelitian itu? Coba satu deh. Nggak ada yang mau nih? Oke, karena tadi saya udah bilang di awal, keaktifan Anda itu yang akan membuat Anda beruntung. Jadi ketika kalian tidak aktif, saya tidak akan mempermasalahkan itu, karena keuntungan buat kalian, kerugian juga buat kalian. Oke? Kalau gitu saya akan langsung mulai aja. Oke? Oke. Nah, yang pertama yaitu tentang ini dulu, skala dan angket. Mungkin teman-teman di sini ada ya yang merasa, apa sih Bu bedanya skala dan angket? Apakah mereka beda? Kayaknya sama deh kayak gitu. Seringkali orang-orang itu menganggap angket itu adalah sebuah skala. Padahal itu sangatlah berbeda gitu teman-teman. Jadi kalau skala ini dari sumber yang saya kutip ya, saya mengutip sumber dari bukunya Saifuddin Aswar gitu ya. Mungkin teman-teman kalau ada rezeki boleh tuh, buku adalah aset ya, jadi silahkan dibeli. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama ada tentang data yang diungkap. Kalau angket itu data yang diungkap itu berupa fakta atau kebenaran yang diketahui oleh subjek. Contohnya nih, kalian nanya tentang jumlah anggota keluarga, anak keberapa, nama, tanggal lahir, kayak gitu-gitu, terus penghasilan, kayak gitu-gitu.
penghasilannya berapa, itu berarti masih ke angket kayak gitu. Terus skala itu yang kayak gimana gitu? Skala itu data-data yang dia itu sebenarnya harus diungkap dengan skala psikologis. Contohnya nih, skala tentang agresivitas atau skala self esteem kayak gitu-gitu. Jadi yang sifatnya itu bukan hal yang fakta kayak gitu, bukan hal yang jawabannya itu udah tahu, dia udah tahu kalau ditanya kayak gitu. Jadi kalau apa namanya, skala biasanya orang itu nggak ngeh kalau dia itu lagi ditanya kayak gitu. Yang kedua tentang pertanyaan yang digunakan kayak gitu. Nah, dalam angket pertanyaan itu biasanya langsung kepada informasi mengenai data yang akan diungkap. Ya, contohnya tadi ya, berapa penghasilan Anda kayak gitu-gitu. Berapa apa namanya? Rata-rata penghasilan setahun kayak gitu-gitu. Pokoknya yang hal yang udah tahu aja gitu. Yang ngisi itu. Nah, kalau yang si skala dia itu enggak. Jadi dia sebenarnya itu enggak ngerti sebenarnya ketika dia dijawab ya dia jawab sesuai dengan apa adanya kayak gitu. Nanti di belakang akan ada contohnya. Terus tentang responden. Responden angkat itu tahu persis apa yang ditanyakan. Nah, itu tadi ya. Kalau di skala dia nggak ngerti. Tuh. Terus tentang pemberian skor. Nah, ini nih. Skor dalam angket itu tidak dapat diberi skor gitu loh. Contohnya dia kan nggak contohnya tadi pendapatan. Masa kita mau ngasih skor pendapatan orang kan enggak dong kayak gitu. Kalau skala itu ada namanya nanti scaling kayak gitu. Gimana caranya? Nanti kan ada kan pertanyaan ya tidak atau sangat sesuai, tidak sesuai itu nanti ada kodenya masing-masing kayak kalau sesuai berapa, kalau tidak sesuai berapa kayak gitu-gitu. Itu ada. Terus tujuannya beda ya jelas. Kalau angket kan tadi ya dia itu untuk mengetahui fakta. Kalau skala nggak kayak gitu. Kalau tergantung sama variabelnya apa kayak gitu. Kalau variabelnya memang untuk mengetahui apa namanya? Untuk mengetahui agresivitas berarti dia tujuannya ya untuk mengetahui tingkat mungkin kayak gitu-gitu atau perbedaan kayak gitu. Terus uji validitas dan reliabilitas. Nah, kalau skala itu biasanya ada validitas dan reliabilitas. Kalau angket itu nggak ada karena udah pasti gitu. Nah, terus karakteristik skala. Skala itu berupa pertanyaan atau pernyataan. Jadi di sini beda ya teman-teman, pertanyaan dan pernyataan. Ketika mungkin kalian sudah pernah ngisi ya, sering kali mungkin ya, ngisi tentang skala dari orang-orang yang sedang skripsi atau tesis atau penelitian lainnya kayak gitu. Nah, itu biasanya ada yang bentuknya pertanyaan, ada yang bentuknya pernyataan kayak gitu. Itu disesuaikan, nanti di belakang ada materinya. Terus interpretasi didasarkan oleh banyaknya item, bukan satu item. Jadi ketika kita ngomongin soal skala, kita nggak bisa menanyakan hanya satu kali. Kita nggak bisa bilang dia punya agresivitas tinggi dengan satu pertanyaan ya, atau 1, 2, 3 pertanyaan, nggak bisa kayak gitu. Makanya kenapa skala psikologis itu biasanya jumlahnya banyak, nggak cuma 1, nggak cuma 2 kayak gitu, nggak cuma 10, biasanya itu lebih. Kenapa gitu? Kadang kan ketika kita jawab kok banyak banget sih kayak gitu. Sering kali tuh saya dengar ketika orang jawab skala, dia itu pasti ngeluhnya, "Ih, banyak banget sih," kayak gitu. Padahal tujuan adanya skala ini biar kita itu mengetahui sebenarnya bagaimana dia itu beneran nggak agresivitasnya itu tinggi, beneran nggak self esteem-nya itu tinggi kayak gitu. Terus tidak ada salah dan benar gitu ya. Tadi karena adanya scoring ya. Jadi
kita menyediakan skor tiap jawaban yang diberikan oleh responden kita. Selanjutnya ini. Jadi di sebelumnya tadi kan saya membahas tentang validitas dan reliabilitas gitu ya. Ini sebenarnya nanti akan dijawabkan lebih dalam di bagian mungkin klinik coaching kedua, tapi saya hanya menyampaikan sedikit gitu ya. Karena ada hal yang penting di sini, yaitu yang nomor 1, 2, 3, 4 ini nanti akan ada di materi saya. Jadi saya sampaikan di sini kayak gitu. Jadi faktor yang melembahkan validitas yang pertama adalah konsep teoretik tidak cukup dipahami kayak gitu. Jadi dalam kita kan ada di bidang ilmu sosial ya teman-teman. Kita nggak ada di ilmu fisika, kita nggak belajar kimia kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman yang ada di fisika, mereka akan paham 1 kilo itu lebih sedikit daripada 5 kilo kayak gitu. Bentuknya itu nyata gitu, ada barangnya. Tapi kalau kita nggak bisa digituin teman-teman, kayak gitu. Masa kalian kalau mau ngitung tingkat harga diri remaja kayak gitu, terus kalian mau pakai satuan apa? Kan nggak ada ya. Kan kita nggak punya gitu ya. Jadi kita harus paham benar teori apa yang kita gunakan, sehingga kita itu tidak membuat konsep teoritik yang salah kayak gitu. Kadang ada sering saya temuin dia pakai teori A kayak gitu. Padahal teori itu adalah keturunan dari teori induknya. Jadi ada tuh sebenarnya teori intinya, tapi yang dia pakai adalah anak-anak cucu atau buyut teorinya. Kayak gitu. Jadi jangan kayak gitu ya. Jadi kalau mau nyari teori ya yang teori induknya ibaratnya gitu ya. Ya teori apa namanya? Intinya apa kayak gitu. Teori utamanya lah ya. Terus aspek perilakuan yang tidak operasional itu nanti akan saya jelaskan di belakang. Jadi aspek keperilakuan itu harus bisa diukur kayak gitu kan. Ada tuh apa namanya, nanti aja deh di belakang karena ini nanti akan ada contohnya juga di belakang gitu. Terus penulisan item tidak mengikuti kaidah. Jadi kadang itu tidak mengikuti kaidah itu biasanya cirinya adalah yang ngisi responden itu sulit. Jadi memancing reaksi-reaksi responden untuk berpikir negatif mungkin atau memancing reaksi negatif dari pihak responden. Lalu selanjutnya, nah ini administrasi skala tidak berhati-hati. Jadi skala itu jangan dianggap cuma pernyataan kayak gitu. Cuma pertanyaan doang gitu udah ditampilin gitu aja gitu. Tidak teman-teman, ada administrasinya kayak gitu. Jadi dalam penulisan skala itu ada namanya validitas tampang kayak gitu karena layout, tata letak yang menarik, bentuknya, skalanya kayak gimana gitu. Itu akan mempengaruhi responden kita kayak gitu. Contoh nih, dalam tesis saya itu membuat skala tentang kecemasan sosial pengguna media sosial gitu. Saya mengembangkan itu dalam bentuk website kayak gitu. Kenapa kok membuat website segala kayak gitu? Padahal skala kan begitu-begitu aja gitu. Disebar di kertas lebih cepat gitu kan. Cuma ada 50 pertanyaan, 40 berapa gitu ya, nggak ada 50. Itu kan pakai kertas cuma 1 halaman gitu. Kamu bikin website tuh mahal gitu. Iya, bikin website memang mahal kayak gitu. Tapi ketika kita menampilkan itu secara bagus, secara elegan gitu, itu lebih menarik gitu, lebih menarik responden untuk mengisi gitu. Yang akhirnya orang-orang itu mengisi dengan seneng kayak gitu karena layout-nya oke gitu. Jadi penampilan skala itu biasanya yang sederhana, rapi, anggun gitu ya. Dapat memotivasi subjek untuk memberikan jawaban yang serius sehingga diharapkan dapat diperoleh data yang valid kayak gitu. Jadi
Itu tadi, ketika harus pakai kertas gimana, Bu? Ya udah nggak apa-apa pakai kertas, tapi, buatlah dia keterbacaannya oke. Keterbacaan tuh contohnya font ya, teman-teman. Font, kalian bikin skala, mentang-mentang skalanya ada 100 gitu ya, 100 item. Terus, "Bu, saya mau hemat deh, Bu, mau apa, 1 halaman aja," kayak gitu. Ya boleh sih 1 halaman, asal dia terbaca. Kalau kalian udah 100 item, halamannya 1, ya kan, cuma 1 halaman, terus lagi font-nya dikecil-kecilin, terus apa namanya, jarak antar, baris itu kecil-kecil, itu kan kayak bikin sakit mata ya, teman-teman. Kayak, ini mau mau ngisi aja harus pakai mikroskop masa? Kan nggak gitu ya, gitu. Terus, yang lainnya, ini situasi ruangan itu ketika dia mengisi, kayak gitu. Biasanya, ini di tes-tes psikologi sangat diperhatikan ya, situasi ruangannya kayak gimana gitu. Tiba-tiba lagi ngisi terus ada, di depan ada tukang gunting keramik kayak gitu kan, itu ke-distract ya gitu. Jadi hasil itu terpengaruh juga itu karena itu. Terus kondisi subjek kayak gitu. Biasanya ketika kita mau nyebar skala itu ada, dikasih tahu dulu kan, terus waktu dikasih tahu tuh pasti dibilang kayak, "Nanti sarapan dulu ya," kayak gitu. Kenapa? Ya biar kita berpikirnya tuh enak gitu, secara fisiknya itu kita udah oke, kayak gitu. Nggak sakit, nggak capek, nggak tergesa-gesa, kayak gitu. Nggak merasa terpaksa, kayak gitu. Itu juga akan mempengaruhi. Terus yang terakhir adalah pemberian skor. Nah, ini nanti, akan dibahas di materi selanjutnya mungkin. Oke. Selanjutnya, dalam penyusunan skala psikologis, ini ada alur kerja namanya, teman-teman. Jadi untuk menghasilkan sebuah skala, kita itu nggak bisa langsung, bikin pertanyaan gitu, ya. Jadi kemarin ketika awal mau bikin acara ini, karena mungkin ada, nggak tahu sih berapa, ada mahasiswa yang menulis skala itu langsung ke sini, ini, penulisan item, kayak gitu. Padahal sebelum menulis item, kita tuh ada dari atas dulu nih, identifikasi tujuan, pembatasan domain ukur, ada operational aspek, terus nanti jadi blueprint, terus ada penskalaan, terus baru penulisan item, terus di-review, terus uji bahasa, ininya banyak ya. Tapi kalian jangan berpikir, "Wah, Bu, berat, Bu," kayak gitu. Terus nanti, kayak kelas, Metopen saya, terus bilang kayak gini, "Bu, saya mau kualitatif aja deh, Bu, karena saya males, gitu SPSS." Ada tuh kayak gitu. Nah, jangan merasa kayak gitu, teman-teman. Kita itu sedang berproses gitu. Seperti tadi kata Pak Luki kan, kalau kita nggak mau, merasakan, apa ya, beratnya kebodohan gitu ya, kita harus, belajar terus gitu ya. Biar biar nggak bodoh kayak gitu, biar kita bisa survive kayak gitu. Karena sadar atau tidak, ini bukan cuma buat kita sekarang, teman-teman. Besok ketika kalian kerja ini akan kepakai banget kayak gitu. Oke, balik lagi ke sini, alur kerja. Yang pertama ada mengidentifikasi tujuan tolak ukur. Jadi, nanti di belakang saya ada satu apa, contoh. Saya pakai agresivitas gitu ya teorinya. Mungkin teman-teman yang sudah mengambil skripsi, di sini kan ada ya beberapa gitu ya, mungkin udah punya tuh teorinya siapa, kalau sudah sampai bikin ini, berarti kan sudah ada di bab 3 ya. Kalau bab 3 kan artinya dia sudah bab 2-nya udah jadi gitu kan, apa namanya, udah ada, teorinya itu udah ada kayak gitu. Begitupun teman-teman di sini yang sudah mengambil metodologi penelitian. Kalau, semester ini di pertemuan ke berapa ini ya, 13, saya sudah meminta untuk bab 2-nya selesai kayak gitu dan alhamdulillah sudah selesai semua kan. Nah, berarti kan kita sudah punya teoritis,
teoritik gitu ya. Jadi konsep teoritiknya kita sudah bisa tentukan kayak gitu. Oh, tentang apa ya? Self control kayak gitu atau tentang apalah kayak gitu sesuai dengan teori kalian masing-masing. Nah, setelah itu kita ada pembatasan domain ukur, merumuskan aspek keperilakuan. Nah, jadi merumuskan ini aspek keperilakuan ini. Jadi ini contoh nih kalau kita mau ngomongin tentang apa ya? Agresivitas kayak gitu. Agresivitas aja ya kita satu apa namanya? Satu variabel aja kita ngomongin agresivitas. Berarti domain ukurnya apa? Kita batasin kayak gitu. Agresivitas kan juga banyak ya. Jadi kita batasin yang dia itu ada dimensi keperilakuannya kayak gitu. Terus operational aspek menghimpun indikatornya. Indikatornya itu apa aja gitu. Saya yakin teman-teman di sini sudah tahu indikator itu apa. Udah tahu kan? Udah tahu belum? Boleh dijawab biar Belum, Bu. saya tahu. Belum? Oke. Belum. Oke. Kalau belum berarti saya ngulang lagi. Oke, kalau yang belum tahu dari mana ya? Aspek keperilakuan kan udah, berarti indikator ya. Jadi nanti ketika saya next dulu, bentar. Kenapa nggak bisa? Oh, belum. Jadi kalau kalian baca sebuah teori itu kan ada namanya nanti definisi operasional gitu kan. Definisi operasional itu adalah definisi yang dia bisa dioperasionalkan. Operasional itu kan bisa diukur gitu loh. Gitu. Jadi definisi ini bisa diukur. Lalu kita next dulu ya. Terus setelah definisi itu bisa diukur, ada aspek-aspeknya kayak gitu. Aspek-aspeknya apa aja? Mungkin kalau kita ngomongin tadi agresivitas orang yang agresif tuh gimana? Oh, dia itu yang merasa dominan, dia itu yang emosi dalam bertindak. Oh, dia itu nggak memiliki afeksi atau kurang afeksinya kayak gitu. Terus nanti disusun dalam sebuah kisi-kisi atau blueprint kayak gitu. Nah, setelah itu baru penulisan item teman-teman. Jadi jangan kira ketika kalian udah pernah nih lihat apa namanya skala-skala yang kalian isi dari kakak tingkat mungkin kayak gitu-gitu. Kan kalian pernah lihat nih. Nah, itu tuh bikinnya itu nggak langsung tiba-tiba pertanyaan teman-teman. Jadi dari sini dulu. Kita bisa Ada suara. acara yang sangat bermanfaat dan juga tidak ada kendala ya teman-teman. Ya, Kita teman-teman panitia bisa dibantu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, suara. Oke. Terima kasih teman-teman panitia, minta tolong dibantu. Selanjutnya adalah review gitu. Review pertama, kan kita udah bikin item nih. Review pertama itu dilakukan oleh diri kita sendiri. Iya sih, kita sebagai manusia pasti kita merasa si paling benar gitu ya. Kita merasa, oh ya udah aku yang nulis ya ini benar kayak gitu. Ya itu memang sering kita merasakan seperti itu. Tapi memang review pertama itu ya kita sendiri. Biasanya kalau saya pribadi, saya melakukan review item itu setelah mungkin beberapa hari setelah saya bikin kayak gitu. Kenapa? Ya kan kalau kita habis bikin langsung kita review, biasanya kita nggak nemu kesalahan kita itu apa kayak gitu. Tapi ketika beberapa saat kemudian, biasanya kita baru sadar, oh ternyata aku salah ya, ternyata yang benar kayak gini ya. Itu biasanya saya beberapa hari kemudian. Lalu setelah itu kita periksa ulang lagi ya. Jadi kita review itu caranya adalah kita periksa ulang tata tulis mungkin atau pertanyaannya membingungkan atau enggak kayak gitu. Ada di sini kan biasanya kan kita kalau bikin pertanyaan itu
kita paham, tapi orang lain belum tentu paham. Nah, itu kita lihat lagi. Apakah ketika kita baca kedua kalinya itu kita paham atau enggak? Jangan-jangan kita aja yang bikin kita nggak paham gitu kan. Nah, setelah itu kita bisa review ke expert judgment. Jadi dia itu orang lain biasanya kalau expert judgment itu orang-orang yang expert ya. Expert itu artinya dia punya ilmu. Kalau di kampus mungkin bisa dosen kayak gitu-gitu. Untuk menguji apakah dia itu baik atau tidak. Nah, judgment di sini ada nanti ada namanya beberapa validitas kayak gitu. Contoh yang pertama ada validitas konten kayak gitu. Isinya gimana? Validitas isi ya. Isinya gimana? Apakah sudah oke sesuai nggak sama variabel kayak gitu? Oh, tidak. Berarti ya salah gitu aja. Terus validitas konstruk kayak gitu. Udah oke atau belum? Oke, nanti harusnya sih dijelaskan di selanjutnya ya, karena saya hanya sampai pembuatan aja. Terus ini kan ini kursor saya kelihatan kan teman-teman ya? Terlihat, Bu. Oke. Jadi ketika uji coba ini nanti, ini kan sudah ada hasil uji coba ya. Terus hasilnya itu rendah. Apa yang dilakukan kayak gitu? Di sini deh salah. Di sini itu kan apa namanya uji coba ya. Terus hasilnya rendah. Apa yang dilakukan? Ada dua hal yang bisa dilakukan kayak gitu. Yang pertama, kita bisa balik lagi ke sini dengan mengganti kayak gitu. Mengganti item-item yang sangat kurang kayak gitu. Terus apa namanya? Cara lain bisa nggak, Bu? Saya kayaknya yakin deh kalau item saya ini udah baik kayak gitu. Saya merasa item saya itu udah baik, Bu, kayak gitu. Oke, silakan tambah lagi. Kayak gitu. Respondenmu tambah lagi. Contoh dari responden 50 jadi 200 kayak gitu. Banyak ya? 200 gitu. Contoh nggak apa-apa, kan contoh. Jadi 200 gitu. Terus dengan itu meningkat, Bu. Oh nggak jadi nulis ulang deh, Bu, karena sudah meningkat. Oh ya udah kayak gitu. Kalau udah di situ mah udah kayak gitu. Nah, di sini nanti ada item-item yang mungkin lolos dan mungkin enggak kayak gitu. Item yang enggak lolos itu gimana? Yang nilainya rendah gitu. Nanti caranya dan lain-lain akan disampaikan di klinik coaching selanjutnya. Jadi klinik coaching selanjutnya harus ikut ya. Oke. Selanjutnya ada tentang ini. Jadi kita kan ini mau bikin ya. Nanti ada tugasnya loh ini ya. Biar apa namanya? Biar kalau kita belajar itu kita sekalian ya. Sekalian capeknya, sekalian pahamnya gitu. Semakin kita capek, semakin kita paham. Harusnya sih gitu. Itu dari diri saya tuh gitu. Semakin kita capek, semakin kita paham kalau saya gitu. Atribut psikologi jauh lebih abstrak dan batasannya tidak selalu dapat diterima dan diberlakukan secara umum. Nah, ini teman-teman. Jadi, kenapa kok apa namanya orang fisika itu bisa dengan tepat memberikan asesmen-asesmennya kayak gitu, melakukan pengukurannya kok orang fisika tuh bisa tepat kayak gitu. Oh, kalau orang BK tuh enggak ya, dia pertanyaannya lebih banyak, dia ngisinya lebih jelimet kayak gitu. Itu kenapa gitu? Ya karena ini sebenarnya gitu. Karena yang kita teliti itu adalah hal yang tidak terlihat atau kasat mata gitu kan. Dan biasanya dia itu kan abstrak kan, dan batasannya itu tidak selalu dapat diterima dan diberlakukan secara umum. Contoh nih, saya ngukur di BK UMBY kayak gitu tentang tingkat prokrastinasi mahasiswa kayak gitu. Enggak kok, mahasiswa UMBY itu enggak ada yang prokrastinasi, semuanya itu rajin kayak gitu, mengumpulkan tugas tepat waktu kayak gitu-gitu kan. Itu contoh. Nah, kayak gitu. Terus saya mau ngukur prokrastinasi di tempat lain kayak gitu. Oh, di sana ternyata tingkat prokrastinasinya tinggi kayak gitu.
Oh, kenapa kok tinggi? Ya mungkin karena faktor A, B, C, D, E gitu. Nanti di hasil penelitiannya kayak gitu. Nah, berarti kan hasil dari sini tidak dapat diterima dan diberlakukan di sana gitu ya. Mungkin instrumen saya di sini hasilnya prokrastinasinya oke kayak gitu. Terus hasil instrumen yang saya buat oke kayak gitu. Tapi kalau di sana ternyata nggak bisa, beda kayak gitu. Ada faktor-faktornya. Gitu. Next. Nah, ini saya ngutip ya. Jadi bentuknya kayak gini, sengaja nggak saya perbaiki. Nah, ini yang apa secara konsep kayak gini. Jadi teman-teman mungkin ada yang merasa kayak bikin skala itu susah Bu kayak gitu. Ya susah karena kita nggak apa ya nggak pengennya tuh cepat jadi gitu loh. Tapi kalau saya pribadi saya tuh kalau mau bikin skala saya ngikutin kayak gini, saya ngikutin yang ada di bukunya Pak Saifuddin Aswar kayak gitu. Saya selalu bikin coret-coretan apa ya? Ya coret-coretan ya namanya. Kayak gini bentuknya kayak gitu. Kita lihat oh atributnya apa gitu, dimensi 1 apa, indikatornya apa. Nah, ini yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nih, ini langsung ke contoh aja biar lebih paham kayak gitu. Nah, yang pertama agresivitas itu kan dimensinya ya, kayak gitu. Dimensi atau aspek keperilakuan yaitu hasil penguraian konstruk menjadi konsep perilaku baru yang lebih konkret untuk menggambarkan ciri orang yang memiliki atribut hendak diukur. Nah, di sini kan yang pertama itu atributnya dulu apa? Oh, agresivitas. Oh, dimensi yang pertama apa? Orang yang agresif punya agresivitas itu kayak gimana? Orang yang agresif tuh kayak gimana kayak gitu. Oh, merasa dominan. Oh, emosionalnya dalam bertindak. Oh, kurang memiliki afeksi. Terus kita tahu ini dari mana, Bu? Ini dari teori, ya, nggak ngarang. Ini yang perlu saya sampaikan di sini ya. Ini nggak ngarang, teman-teman. Jadi jangan mengira kayak, wah bisa nih ngarang kayak gitu ya. Kalian melihat dari sekitar terus ngarang. Oh, tidak gunanya kalian bikin bab 2 itu di sini. Jadi jangan ngarang gitu. Oh apa aja dari definisi operasionalnya itu apa gitu, dimensi di sini bisa diambil dari definisi operasional. Terus setelah itu ada lagi di bawahnya yang ini yang apa cabang-cabang yang paling bawah ini. Cabang-cabang yang paling bawah ini apa? Indikator. Oh, indikator orang merasa dominan itu kayak gimana? Oh, nggak suka ngalah, Bu. Oh, menyalahkan orang lain. Ini dari mana? Dari teori. Kayak gitu. Jadi jangan ngarang. Itu sih yang saya apa namanya tekankan. Karena dengan apa ya perkembangan teknologi yang sekarang ini ya di kelas metodologi penelitian saya ini mungkin ada yang nggak ikut kan kelas metodologi penelitian saya kayak gitu. Ketika saya tanya gitu, Mbak dapat ini dari mana ya Mbak kayak gitu, atau Mas dapat ini dari mana ya? Jawabannya itu dengan lantang, semangat, dan tidak merasa bersalah. Dia bilang dari AI, Bu. Dari AI, teman-teman, kayak gitu. AI apa? Kayak gitu. Tahu kan AI ChatGPT tahu kan? Dari AI, Bu. Kayak gitu. Betapa kagetnya saya ketika itu dijawab dengan lantang dan sangat apa ya? Sangat bangga gitu, seolah-olah AI itu tidak memang membantu dia dan tidak salah kayak gitu. Enggak apa-apa, kalian pakai AI itu boleh, asal tidak untuk hal yang kayak gini, kayak gitu ya. AI itu kan ngarang dia kan, dia itu berdasar ya namanya dari singkatannya deh, kan itu kecerdasan buatannya, kecerdasan. Kecerdasan itu kan kayak kalau kita ngarang gitu kan, kalau kita mengungkapkan apa yang ada di isi kepala kita kan. Nah, kayak gitu. AI itu sama dan itu buatan manusia gitu loh. Dari mana? Ya emang dia punya database kayak gitu. Tapi itu nggak selamanya benar teman-teman. Coba deh kalian kalau nggak percaya, kalian ketika di AI, kalian mintalah apa namanya sumber kayak gitu. Contoh nih, kalian tentang agresivitas ini. Kalian tulis indikator
merasa dominan. AI pasti ngerti tuh. Cepet banget dia jawab kayak gitu. Dia bisa jawab, indikator apa merasa dominan itu ada A, B, C, D, E. Biasanya dia itu ngasih lebih dari 2. Ini teorinya cuma ngasih 2 kayak gitu. Dia bisa ngasih lebih dari 2 kayak gitu. Iya, memang bisa. Tapi jangan sekali-kali kalian menggunakan itu sebagai satu-satunya sumber bacaan kalian gitu. Kenapa saya bilang sumber bacaan? Ya biarkan dia sebatas sumber bacaan aja, teman-teman. Jangan lebih kayak gitu loh. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini saya jadi protes AI ya. Karena ini sebenarnya kekhawatiran saya, teman-teman. Saya khawatir ketika ada AI dan kalian menggunakan, banyak kok di sini yang pakai kayak gitu. Terus cuma pakai AI itu aja gitu. Kalian jadi nggak mikir, jadi nggak nyari sumber, jadi kopas dari jurnal-jurnal yang ada, terus tinggal nyalin daftar pustaka gitu. Kita itu di sini berpendidikan gitu, kita di sini lagi belajar, janganlah mencoreng proses belajar kalian dengan cara kayak gitu. Jadi ya belajar yang bener aja kayak gitu, jangan yang kita minta tolong bantuan kepada yang kayak gitu. Oke, selanjutnya ini berarti semua ada ya dari teorinya kayak gitu. Nah, ini selanjutnya adalah kisi-kisi atau blueprint. Jadi nanti di tugasnya yang pertama silakan kalian buat ininya dulu, bikin diagram kayak gini dulu ya. Yang kedua nanti bikin kisi-kisi. Kisi-kisi itu ini teman-teman. Jadi ini kan sebenarnya cuma dipindah ya aspek dari sini, ya kan? Dari yang cabang pertama. Indikator dari cabang kedua, ya kan? Dari cabang kedua. Terus persenan ini dari mana, Bu? Ya kalian masa nggak tahu? Ya ini kan ada indikatornya berapa ini kan, berapa buah ya. Ada berapa indikator ini, ya kalian persenin aja gitu. Itu bisa. Dan jangan terlalu jomplang. Jomplang itu contohnya kayak gini. Indikator merasa dominan ada 5 kayak gitu. Oh, indikator dalam bertindak ada 15. Nah, itu yang namanya terlalu jomplang. Jangan terlalu kayak gitu. Jadi kalau bisa ya 11-12 lah jumlahnya. Jadi ini cuma dipindah ya teman-teman dari diagram tadi. Jadi yang pertama dibuat adalah diagramnya dulu, baru kisi-kisinya. Ini saya tinggal berapa menit ya? Oke, ini tentang menulis item. Tadi kan kita sudah membahas tentang kisi-kisi, ya kan? Selanjutnya itu kita menulis item. Item itu adalah ya yang akan dijawab oleh responden kayak gitu. Item itu ada berupa pertanyaan dan pernyataan. Beda ya pertanyaan dan pernyataan. Yang pertama dulu pernyataan, serangkaian kalimat deklaratif, dan ada yang didahului oleh beberapa baris kalimat atau gambar sebagai stimulus, kemudian diikuti oleh pernyataan berkenaan dengan stimulus tersebut. Jadi bentuknya itu biasanya diakhiri dengan titik kayak gitu. Bedanya di situ, diakhiri dengan titik. Contoh, saya merasa gelisah di kampus memikirkan keadaan orang tua di rumah gitu, atau apalah kayak gitu ya. Intinya yang dia itu berbentuk kalimat kayak gitu dan itu deklaratif gitu. Terus selanjutnya adalah pertanyaan. Ini saya kalau lidah saya agak kepletot, saya diingatkan ya karena kadang kebalik gitu. Yang kedua adalah pertanyaan kayak gitu. Yang diakhiri tanda tanya kayak gitu. Singkatnya kayak gitu. Yang pernyataan tanda titik, pertanyaan tanda tanya. Itu serangkaian kalimat tanya yang dibuat dengan didahului oleh stimulus berupa beberapa kalimat atau gambar. Stimulus itu artinya mungkin kita menjelaskan tentang keadaan dulu.
Terus kita bertanya, kayak gitu. Bisa, atau dengan gambar-gambar juga boleh, gambar-gambar keadaan mungkin, atau gambar apa, kayak gitu boleh, kayak gitu. Terus, jangan lupa dikasih tanda tanya, karena pengalaman saya pribadi, saya itu pernah bikin pertanyaan tapi lupa dikasih tanda tanya, gitu. Itu kan hal simpel tapi jadi salah kan, kayak gitu. Karena biasanya dalam skala pertanyaannya itu beda dengan pertanyaan wawancara, kayak gitu. Kalau wawancara kan kelihatan kalau itu pertanyaan ya. Kalau di skala itu biasanya dia akan berbeda gitu, bentuknya itu akan beda. Jadi salah sangka, kayak gitu. Jadi salah kaprah gitu. Jangan lupa tanda tanya. Tuh. Nah, ini yang sering ditanyakan. Bu, gimana ada favorable dan favorable gitu. Mahasiswanya ke saya tentang ini gitu. Bu, apa bedanya sih? Beda yang ini ya, saya bacakan dulu aja. Favorable yaitu konsep keprilakuan yang sesuai atau mendukung atribut yang diukur. Indikator keprilakuan harus selalu dirumuskan dalam kalimat favorable, yaitu yang menggambarkan secara operasional perilaku mendukung ciri aspek keprilakuan. Jadi, kalau favorable itu ya apa ya? Yang menggambarkan ya kayak gitu. Ya aku tuh kayak gitu dan apa namanya? Bu Dian, apakah masih di sini? Mungkin karena kendala sinyalnya, mohon maaf. Ya maaf ya, kepental ya. Mohon maaf kepental. Jadi tadi nyampe mana ya yang kedengaran Alia? Favorable dan unfavorable, Bu. Tentang favorable dan unfavorable. Bentar, saya harus share screen lagi. Bentar ya. Ini 2 slide terakhir kok, tenang aja. Yang udah ngantuk, tolong ditahan dulu beberapa saat ya. Saya jangan ditinggal tidur. Oke. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat atau belum? Sudah, Bu. Oke. Favorable ya, favorable. Jadi favorable itu ketika responden itu merasa, oh iya, ya benar kayak gitu. Nggak salah itu, nggak salah. Itu favorable. Tapi unfavorable itu bertentangan dan tidak mendukung ciri perilaku kayak gitu. Ya dia merasa kalau itu apa namanya? Dia tuh kalau jadi gini, bedanya kita ngisi skala sama yang lainnya itu ketika kita ngisi skala, kita tuh merasa benar tapi ternyata itu adalah mendukung sesuatu yang mungkin oh agresivitasnya tinggi, oh emosinya tinggi kayak gitu loh teman-teman. Jadi dia nggak ngerasa gitu. Nah, kalau unfavorable itu tidak mendukung ciri perilaku yang dikendaki. Contoh nih, tadi apa tadi? Agresivitas ya. Ini. Contoh nih, merasa dominan. Itu kan ininya ada di sini ya. Tidak suka mengalah. Tidak suka mengalah gitu ya. Kalau orang itu tidak suka mengalah berarti agresivitasnya tinggi atau rendah, teman-teman? Yuk kita main logika deh. Kalau orangnya tidak suka mengalah, itu agresivitasnya tinggi atau rendah? Tinggi, Bu. Tinggi, Bu. Tinggi. Oke. Berarti kalau dia suka mengalah, berarti agresivitasnya rendah tinggi? Kalau suka. Rendah kan? Gitu. Jadi kan kebalikannya kayak gitu.
Jadi itu bisa dimainkan di favorable dan unfav-nya kayak gitu. Mungkin pernyataannya kayak gini. Ketika di kelas saya mendukung mendukung pendapat teman saya ketika presentasi kayak gitu. Itu kan nggak sesuai sama ini kan, nggak sesuai sama yang ada di sini kan. Kan di sini harusnya tidak suka mengalah dong kayak gitu. Kalau dia jawab itu berarti sebenarnya agresivitasnya dia rendah kayak gitu. Jadi unfav dan unfav itu adalah kebalikannya yang di sini, yang di tangkai paling bawah kayak gitu. Kan dia nggak ngerasa nih, ya kan? Kalau dia jawabnya, oh mendukung teman saya yang berpendapat kayak gitu. Dia kan nggak ngerasa dia salah ya, padahal dia sebenarnya didukung agresivitasnya kayak gitu. Nah itulah bedanya skala dengan lainnya kayak gitu. Dia merasa itu benar ya, ya oke berarti dia emang agresivitasnya tinggi kayak gitu, rendah gitu. Mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan kayak gitu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya kayak gitu. Mohon maaf ini kesalahan teknis gitu. Dari tadi belum nyala ini di rumah saya. Heran banget. Padahal ini udah udah effort gitu ya. Ternyata mati lampu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting ilmunya semoga saja tersampaikan kayak gitu. Semoga apa yang kita diskusikan di malam ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bukan cuma teman-teman, termasuk saya juga. Gitu. Saya juga sedang belajar teman-teman. Jadi ketika nanti ada pertanyaan dan saya tidak bisa menjawab, kan wajar ya kayak gitu. Jadi mohon untuk di chat ke saya juga boleh. Kalian nanya ke saya juga boleh kok. Nomor saya nggak berubah, masih ada di grup Forkom gitu. Kalau nyari ya ini nanti materi ada saya taruh di website biasanya ya. Kalau teman-teman yang sudah ikut kelas saya pasti tahu website yang saya gunakan untuk ngajar, semua materi saya ada di sana, termasuk ini nanti saya masukkan, kayak gitu. Oke, quotes dari saya adalah pekerjaan yang ditunda tidak akan menjadikanmu sesuatu. Belajarlah memulai dengan berat dan kuatlah dalam menahan sulitnya konsisten. Karena yang sulit adalah konsisten. Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian atas pemaparan materi yang luar biasa. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Bu Dian. Apakah Bu Dian berkenan untuk menjawab pertanyaan? Boleh. Yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu atau langsung open mic atau chat box. Mungkin pertanyaannya 2-3 pertanyaan. Mungkin untuk mengawali pertanyaan, apakah boleh saya bertanya, Bu Dian? Boleh. Bisa. Silakan. Jadi saya ingin bertanya, dalam skala psikologis ini berarti ada scoring ya Bu Dian? Atau tidak? Betul. Berarti scoring Betul. itu nanti dimasukkan dalam itu analisis dalam SPSS itu ya? Atau bagaimana? Jadi nanti kan ada kan semua nih kalian kan pernah ngisi kan ada setuju, tidak setuju dan lain-lain gitu kan. Nah, itu nanti tuh contohnya nih yang favorable sangat setuju itu 5. Ya. Terus yang STS sangat tidak setuju itu 1, nggak ada noling 1 kayak gitu. Itu contohnya. Terus nanti dia ditulis tuh kayak gitu. Setelah semuanya udah, semua dari responden udah, terus semua pertanyaan sudah dijawab kayak gitu. Terus iya dihitung kayak gitu. Nah, ini biasanya bersifatnya kuantitatif. Kuantitatif. Berarti dalam
tahap-tahap skala psikologis ini identiknya dengan favorable dan unfavorable ya Bu, dalam item Yes. ini. Dan favorable dan unfavorable skala psikologis ini berbeda dengan ITP ya Bu. ITP itu kan sudah teruji ya Mbak ya. Kalau skala psikologis ini kita buat dari awal kayak gitu. Jadi kita buat dari teori-teori yang kita kita tulis, terus sesuai dengan tujuan penelitian kita kayak gitu. Kalau ITP itu biasanya memang dia sudah jadi Mbak. Oh, begitu. Baik, Bedanya di terima situ. kasih atas penjelasannya. Saya sedikit mengerti. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh di chat ke Japri ke saya juga boleh. Saya balesnya dari bawah kayak all shop, jadi mohon bersabar. Baik, Itu sih Al. baik. Oh Mungkin ya, untuk pengumuman dulu boleh? boleh Bu, silakan. Oke, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ini adalah klinik coaching, teman bukan ke grup. Jadi nanti saya akan kasih apa yang harus dibuat kayak gitu. Yang dibuat nanti ada yang diagram tadi, terus blueprint kisi-kisi, dan yang terakhir nanti ada item-itemnya. Jadi yang udah jadi. Jadi ketika nanti klinik coaching kedua itu kita udah punya dan bisa kita ajarin tentang gimana cara menguji validitas dan reliabilitasnya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang semester 4 pun ya nggak apa-apa kayak gitu. Kita belajar. Tuh. Seperti itu. Baik. Mungkin ada yang ingin bertanya atau sudah? Mungkin izin masuk, ingin bertanya. boleh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini belum masuk materinya ya. Ini tentang validitas dan reliabilitas. Pertanyaannya, sebelum masuk validitas dan reliabilitas kan kita buat instrumennya dulu. Nah, ketika masuk validitas dan reliabilitas kan ada untuk mengecek reliabilitas dan validitas kan kita mengambil data terlebih dahulu untuk mengambil untuk apa ya untuk mengecek pertanyaannya. Nah, itu apakah ketika apakah sebelum mengecek validitas dan reliabilitas itu kita harus mengujikan dulu instrumennya yang belum teruji tadi ke responden ataukah bagaimana gitu? Gimana pertanyaannya? Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Ibi. Mungkin kemudian boleh langsung menjawab, kami persilakan. Oke, terima kasih. Sebelum kita ke responden, ada validitas-validitas lain yang harus kita lewatin, Mbak. Jadi nggak langsung kita tiba-tiba bikin, jadi, terus kita review sendiri, terus langsung kita kasih ke orang lain kayak gitu. Kita ujikan kayak gitu, enggak kayak gitu. Tapi ada namanya nanti, tadi kan saya menyampaikan ada validitas kontrak, validitas tampang kayak gitu. Yang di mana itu nanti dicek lagi kayak gitu. Kalau validitas kontrak itu semua sama dosen ya biasanya. Itu dilihat apakah kesesuaian antara teorinya sama pernyataan kamu itu udah sesuai atau belum sih kayak gitu. Apakah dimensi-dimensinya itu udah tepat? Apakah indikatornya itu udah tepat kayak gitu. Itu biasanya sama dosennya dulu Mbak gitu. Jadi dilihat dulu
apakah dia udah oke atau belum. Kalau dia udah oke, baru ke yang lain. Terus validitas yang lainnya adalah validitas tampang yang tadi saya sampaikan ya. Validitas tampang kan ini ya, apa? Bentuknya gitu. Bentuk apa namanya? Eh, masih bisa dengar saya kan? Iya, Bu. Sorry, akun saya ini agak error. Nah, jadi ketika kita udah validitas tampang itu tadi, validitas kontrak juga udah, terus administrasi sudah siap, artinya apa namanya, skalanya sudah mungkin kalau dicetak ya sudah dicetak dengan baik kayak gitu. Kalau melalui website juga sudah dibikin websitenya gitu. Itu baru kita ujikan ke responden kayak gitu. Nah, setelah responden, kita hitung tadi pertanyaan Alia ya, kita hitung lagi dengan scaling tadi, dengan skala-skala tertentu, skala, dengan apa namanya, poin-poin tadi ya, kalau 6,7 berapa, kayak gitu. Nah, setelah itu, kalau seumpama dia hasilnya sudah oke, berarti dia bisa dikatakan mungkin valid reliable atau apa gitu. Jadi itu pengujiannya panjang, Mbak, nggak langsung tiba-tiba kita ke responden gitu. Itu sih Mbak jawaban dari saya. Baik, Bu. Jadi untuk membuat instrumen itu diuji berkali-kali gitu Bu, untuk mendapatkan validitasnya. Iya, dan validitas kan ada standarnya berapa kayak Iya. gitu. Nah, kita belum sesuai, itu tadi yang saya katakan tadi, bisa mungkin nambah responden, bisa mungkin mengganti apa pernyataannya, mungkin aja pernyataan kita itu udah bagus, tapi ternyata responden kita itu nggak paham karena kita salah nih, harusnya ini skala buat remaja gitu ya. Terus kalian bikin pertanyaan buat orang dewasa yang artinya tingkat mungkin kecerdasannya lebih tinggi kayak gitu. Nah, itu tuh kan beda kan pertanyaannya gitu. Iya. Jadi kita disesuaikan dulu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Widi dan penjelasan dari Budian. Mungkin ini untuk mohon maaf Budian, ada kebocoran mic-kah? Mungkin untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang terakhir, ada pertanyaan dari Kak Uli Makmun Hasibuan. Bu, biasanya kan mahasiswa agak kesusahan untuk mengolah bahasa tentang item favorable dan unfavorable di butir item skala. Adakah cara yang mudah untuk memahami tentang hal tersebut? Atau adakah buku yang bisa dipelajari untuk rujukan? Terima kasih pertanyaannya. Kemudian boleh dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Kak Uli. Oke, terima kasih. Siapa? Mas Uli Makmun. Oke. Untuk buku sumber, biasanya kalau buku sumber yang biasanya digunakan sih bukunya Saifuddin Aswar ya. Ada 2, itu bukunya penyusunan skala psikologis, sama yang kedua reliabilitas dan validitas. Kalau yang reliabilitas dan validitas itu bukunya warna oranye, kalau penyusunan skala psikologis warnanya putih. Saya sampai apa? Jadi saya anak visual ya, jadi pasti hafal cover gitu. Nah, kalau tips buat favorable dan unfavorable. Oh, ini di chat ya.
Kalau favorable kayak tadi ya, kalau yang sesuai sama, kan biasanya kalau kita ngomongin indikator, nggak semuanya indikator itu kan positif gitu. Kalau indikatornya positif, artinya favorable-nya itu positif kayak gitu. Gampangnya kayak gitu. Jadi sejalan gitu. Kalau unfavorable-nya ya yang beda kayak gitu. Kayak tadi agresivitas tadi apa namanya? Salah satunya adalah tidak contohnya tidak menerima pendapat orang lain kayak gitu. Tidak menerima pendapat orang lain, ininya cirinya orang yang punya agresivitas tinggi tidak memiliki tidak menyukai pendapat orang lain gitu ya, yang gampang ya. Berarti kan kalau favorable dia pakai mungkin kata tidak, mungkin kata-kata yang merujuk ke kata tidak gitu. Jadi nggak semua kata dalam instrumen itu ada kata tidak atau iya ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu kita harus hindari juga, tapi nggak apa-apa kalau digunakan sekali gitu. Gitu. Jadi kalau dimensinya dia positif, berarti pertanyaannya positif. Kalau dimensinya dia negatif, dianya ikut negatif. Kalau saya sih gampangnya kayak gitu, Mas. Gitu. Gitu Mbak Alia. Baik, Kalau nanti kurang jawabannya, boleh saya di Japri boleh. Bisa. baik. Terima kasih Bu Dian atas penjelasan dan pemaparan materinya. Mungkin dari Bu Dian ada closing statement untuk mengakhiri sesi Bu Dian. Maaf Bu, masih mute. Oh iya lupa. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya pada Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa yang sudah stay sampai jam segini gitu ya. Luar biasa sekali, masih semangat gitu ya kita belajar bareng. Yang jelas gini, dalam penulisan skala itu gampang-gampang sulit teman-teman. Kenapa kok gampangnya 2 kali, sulitnya sekali sih Bu? Kayak gitu. Kayaknya sulit banget. Enggak. Pertama yang kita pahami betul-betul itu yang tadi, yang bentuknya diagram tadi. Jadi ketika kita buat, kita akan lebih gampang dengan kita membuat itunya dulu, yang ada cabang-cabangnya tadi loh, kayak pohon faktor. Nah, kalian bikinlah itu dulu gitu. Jadi setelah teorinya jadi, setelah bab 2 kalian jadi, ketemu definisi operasional, kalian turunkan dari aspek, jadi dimensinya udah ada semua, silahkan langsung dibuat kayak gitu. Saya yakin Bapak Ibu dosen itu tidak akan mempersulit kayak gitu. Tanya aja, ketika kalian nggak tanya, sebenarnya kami kan nggak tahu ya kalian itu kesulitan. Jadi silahkan untuk bertanya apa yang kurang paham kayak gitu. Karena ketika kalian nggak tanya, kita merasa ya udah paham aja nih kalian kayak gitu. Jadi kita nggak merasa butuh untuk menjelaskan lagi kayak gitu. Jadi silahkan untuk bertanya. Nah, untuk teman-teman yang sedang mengerjakan skripsinya kayak gitu, angkatan 2019, semangat kayak gitu. Teruslah berproses, teruslah bimbingan kayak gitu. Teman-teman yang semester di bawahnya juga teruslah belajar kayak gitu, karena kalau kita berhenti di sini kalian udah paham, contoh nih malam ini kalian udah paham di sini, ya udah kayak gitu. Saya malah merasa kalian harusnya nggak paham di malam ini, agar kalian itu bisa terus nanya kayak gitu. Ketika kalian nanya, artinya ilmu yang kalian dapatkan lebih banyak. Itu pesan dari saya, jangan lelah untuk bertanya, jangan lelah untuk belajar. Mungkin seperti itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mbak Alia dan teman-teman Aslab atas kesempatannya juga. Dan sudah banyak membantu saya. Baik, terima kasih juga. Terima kasih juga pada Bu Dian yang telah bersedia memaparkan materi ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen yang telah bersedia meluangkan waktunya
dalam Zoom ini dan kakak-kakak tingkat dalam masuki peserta Zoom ini. Semoga ilmu yang diberikan Budian bermanfaat dan kami bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata, apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan saya yang kurang berkenan di hati kakak tingkat, Bapak Ibu dosen, dan kemudian akhir kalam dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mungkin sebelumnya boleh untuk mengaktifkan kameranya dulu, kita belum dokumentasi. Mohon maaf, Bu Duli, apakah bisa membantu untuk screenshot? Yuk dinyalain dulu yuk kameranya. Bentar doang. Edwin, kamu udah makan malam belum? Kok wajahmu lesu sekali? Oke. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Bu? Ya, oke. Sudah. Baik. Boleh untuk para peserta untuk meninggalkan ruang Zoom.